Salam cerdas, salam rahayu, 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 saku dumadi. Salam kebajikan dan salam hormat saya kepada teman-teman semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kenikmatan hidup di alam semesta ini. Ucapan terima kasih juga kita ungkapkan sebagai rasa hormat dan bakti kita kepada para leluhur-leluhur Nusantara, para sesepuh bini sepuh, dan juga para leluhur kita dan keluarga kita. Serta ucapan terima kasih juga kepada kedua orang tua kita, orang yang telah berjuang dan melahirkan kita di alam semesta ini. Membahas tentang sosok dari seorang Satrio Piningit, Ratu Adil ataupun Imam Mahdi adalah pembahasan yang luar biasa ataupun yang lagi marak, lagi viral dibahas di kalangan masyarakat Nusantara. Pada kesempatan kali ini yang saya bahas adalah pesan dari kemunculan sosok sang kinasih Satrio Piningit, Ratu Adil ataupun Imam Mahdi. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan share-nya apabila video-video dari Surya Lawu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebenarnya apakah pesan ataupun kesan yang terkandung dari kemunculan sosok sang kinasih ini? Tentunya para leluhur-leluhur kita terdahulu sebenarnya paham dan sangat memahami bahwa di era anak cucu mereka nanti akan datang gejolak perkembangan zaman yang luar biasa. Banyak akan bermunculan orang-orang pandai, orang-orang berpengetahuan, dan kalangan-kalangan elit yang luar biasa. Karena itu mereka memunculkan sebuah ramalan yang sebenarnya pesan untuk anak cucu mereka. Dengan munculnya sosok sang kinasih Satrio Piningit, Ratu Adil ataupun Imam Mahdi ini adalah harapan dari beliau-beliau para leluhur-leluhur Nusantara dan dunia, agar di era modern, di era perkembangan zaman, akan muncul kembali sosok kesatria, anak-anak cucu yang berjiwa kesatria, yang berpedoman pada kebaikan-kebaikan kehidupan, dinamakan Trisulawida, yang memiliki jiwa kemanusiaan dan tahu paham tentang sejarah para leluhurnya. Ini agar muncul kembali di era yang modern. Sebenarnya itu mengingatkan kita. Makanya fenomena pencarian Satrio Piningit, Ratu Adil ini adalah gejolak baru untuk membangkitkan kembali ajaran Nusantara, budaya Nusantara. Karena dengan itu semua anak cucu mengingat kembali akan leluhur-leluhurnya. Itu mereka sudah memahaminya jauh-jauh hari.
dan mereka menyadari bahwa di akhir zaman nanti banyak anak cucunya yang akan melupakan sejarah serta adat budayanya sendiri. Banyak yang lalai dari ajaran-ajaran leluhurnya sendiri. Inilah sebenarnya pesan dan kesannya kenapa akan ada kemunculan Satrio Piningit ataupun Ratu Adil. Makanya jangan heran kalau saat-saat ini banyak bermunculan Satrio Piningit. Banyak yang ngaku-ngaku sebagai Ratu Adil ataupun Imam Mahdi ataupun itu adalah sebuah fenomena untuk membangkitkan kembali. Dengan itu mereka akan belajar kembali tentang ajaran para leluhurnya. Karena dari pengakuan-pengakuan itulah mungkin yang lainnya juga akan mencari dan belajar sejarah para leluhurnya. Dan pesan yang terdalam bahwa para leluhur itu di era modern ini memimpikan, berharap akan datangnya lagi sosok pemimpin Nusantara yang berpedoman dengan ajaran mereka Trisula Weda, sehingga akan timbul pemerintahan yang adil dan makmur, yang merata tanpa dibedakan ras, suku, bangsa ataupun golongan. Karena manusia zaman modern itu sudah menggolong-golongkan dirinya, sudah saling beradu argumen ataupun pendapat tentang golongannya sendiri-sendiri dan merasa semuanya paling benar. Ini dambaan impian dari leluhur agar muncul kembali jiwa kesatria yang menyadari, yang tahu jati dirinya tentang bumi Nusantara. Ini sebenarnya pesannya itu. Pesan dan kesannya itu adalah harapan dari leluhur agar Nusantara bisa kembali ke era kejayaannya, tidak hanya terjajah oleh negara lain. Agar anak cucu tidak terlalu hura-hura dengan perkembangan zaman. Agar anak cucu juga tahu adab, sopan santun dan budaya dari tanah kelahirannya sendiri. Benarnya pesan dan kesannya itu sangat dalam, tapi hanya sebuah perdebatan. Bahkan dalam pencariannya pun timbul perselisihan. Banyak tafsir dan anggapan itu sudah lumrah, itu adalah sebuah pendidikan, pengetahuan. Di saat kesadaran diri itu timbul, spiritualitasnya muncul dari kesadaran satu dan kesadaran lainnya akan menemukan titik temu kembali ke jati diri yang sebenar-benarnya. Itulah luar biasanya para leluhur kita terdahulu, leluhur Nusantara. Dia mempunyai cara untuk membangkitkan kembali bumi Nusantara yang akan diterpa perkembangan zaman. Makanya dari fenomena kemunculan Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi ini kita bisa telaah
apa sebenarnya makna yang terdalam, dan kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita masih di ajaran leluhur kita, ataupun kita masih melenceng jauh? Apakah kita menghargai adat budaya kita, ataupun kita melupakan? Apakah kita masih dalam jati diri kita sebagai anak cucu Nusantara, ataupun sudah jauh dari pengetahuannya? Semoga bermanfaat, dan semoga kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, dan banggalah menjadi anak cucu Nusantara. Sampean semua adalah satrio-satrio Nusantara. Siapa lagi yang akan berjuang untuk Nusantara kalau bukan para anak cucunya dan satrio-satrio? Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun matur nuwun.